Bahkan saking sayangnya Allah supaya keluar dari kemiskinan, dibantu dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 60, keluarkan dari miskinnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih merasa miskin, dorong lagi dengan infak. Quran surah 2 tadi ayat 215. Infak untuk orang miskin supaya keluar dari kemiskinan. Ternyata di balik harta yang banyak itu, kalau Anda mau mencari akhirat, kalau sudah cukup, sisanya pakai untuk kebutuhan akhirat Anda. Tapi ada harta yang sangat hebat dibandingkan dengan harta yang dibawa-bawa kemanapun dan mungkin berat. Kata Ali bin Abi Thalib, harta yang ini lebih tinggi daripada harta yang kedua. Karena harta yang pertama kemana-mana dibawa cukup berat, kadang mesti disimpan di tempat yang aman, kadang kita gelisah. Tapi harta yang kedua ini sama-sama disebut dengan hikmah, sama-sama disebut dengan khair, tapi nilainya tersimpan di tempat yang meringankan kemanapun dia pergi. Apakah nama harta itu? Alhamdulillahilladzi faddala al-muhsinin bisifatihim wal-ihsan. Faqala innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum كمحسنين. نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. وهو الذي عرف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم اجعلنا من المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين وألحقنا مع الأنبياء والمرسلين بخاصة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan untuk beraktivitas, beribadah, mengaji pada malam hari ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan permohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh saudara-saudari kita dekat ataupun jauh yang belum beriman sampai malam ini diberikan oleh Allah kekuatan di dalam jiwanya untuk mampu bersyahadat sebelum ia wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat malam ini disadarkan oleh Allah agar ia bertobat. Ia memiliki ibu yang telah mengandungnya, ia memiliki keluarga, sehingga mudah-mudahan jikapun wafat kembali dalam keadaan tobat, dan insyaallah mudah-mudahan disertakan pula kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada hamba-hamba Allah yang diuji dengan penyakit, dan semoga dengan penyakit itu mampu meningkatkan siapapun yang mendapat ujian untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat ketakwaannya dengan lebih baik. Jika dengan diberikan sakit belum mampu mendekat kepada Allah, maka musibah apalagi, ujian apalagi yang harus diberikan. Jika dengan sakit keluarga sekelilingnya belum mampu mendekatkan diri dan membangun kerukunan dalam hidup, kadang-kadang sakit itu dititipkan untuk menguji siapa di antara orang terdekat atau jauh yang memberikan perhatian kepadanya, sehingga saat sembuh perhatian itulah yang kemudian terus terlakit dengan baik, lebih dekat, dan terus terjaga sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah berikan hikmah yang besar untuk kita semua. Malam ini kita coba lanjutkan bahasan kita, masih di pembahasan fikih terapan di surah Al-Fatihah, dan kita ada di bagian terakhir. Jika kita selesaikan ini, boleh jadi malam ini pun kita akan mengambil pengantar surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Kita coba akan fokus pada kajian kita. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk memudahkan dibahas, dipahami, dan diamalkan oleh kita setelah selesai membahas kajian ini, insyaAllah. Saya mohon izin kita langsung kepada pembahasan utamanya.
Al-hukm tsani, hukum yang kedua. Mengacu pada pembahasan hukum yang pertama, kita telah membahas tentang status bacaan Bismillahirrahmanirrahim terkait dengan surah Al-Fatihah, juga penyertaannya di dalam setiap surah di dalam Al-Quran. Dan telah kita bahas klasifikasi pendapat ulama terkait dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baik pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, pendapatnya Al-Imam Malik, juga pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita belum menemukan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di pembahasan yang telah lalu. Setelah kita ketahui Al-Imam Asy-Syafi'i menjadikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bagian surah Al-Fatihah, juga termasuk dalam bagian setiap awal surah, dengan dalil-dalil yang telah kita kemukakan. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Ibnu Abbas bertanya, adakah pemisah di antara surah-surah Al-Quran itu? Maka diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, dan pernah disandingkan dengan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan ketika Nabi membacakan itu disandingkan pula dengan Al-Fatihah dari Alhamdulillahirrabbilalamin, disandingkan dengan setiap surah, maka beliau memasukkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bacaan Al-Fatihah dan dalam setiap surah. Kemudian kita telah bahas juga bahwa pendapat Al-Imam Malik ya rahimahullah, beliau tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kategori bersanding dengan atau termasuk dengan Al-Fatihah, juga dengan setiap surah, ya, dengan dasar yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa beliau bersandar pada hadis-hadis awal ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim belum diturunkan, sehingga seringkali terkutip yang mengikutkan pada pendapat beliau hadis-hadis tentang sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan mereka memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi penting saya sampaikan pula, tolong dicatat dengan baik bahwa hadis-hadis yang digunakan ini periode masa-masa awal sebelum Bismillahirrahmanirrahim diturunkan. Dan dalam prakteknya pun setelah itu Nabi terekam dalam 70 hadis kurang lebih, ya, kadang membaca jahar Bismillahirrahmanirrahim, kadang dibaca sir Bismillahirrahmanirrahim, kadang tidak dibaca sama sekali, kadang dibaca rakaat pertama, kadang dibaca selanjutnya tidak. Ini yang menjadikan para ulama pun memilih mana yang paling mudah untuk mereka terapkan. Jadi ketika misalnya Imam Malik tidak membaca bismillah, bukan berarti ini pendapat Imam Malik, tapi mengambil referensi dari Nabi yang saat membaca tidak menggunakannya. Dalilnya ada, jelas ya. Juga ketika kita menemukan Al-Imam Asy-Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan pendapat pribadi, tapi mengambil dalil yang memang pernah tersambung pada Nabi. Nabi membacakan Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ya, yang menyertakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan sir, ya, ataupun juga jahar dengan sir dan tidak dikencangkan. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua. Setelah mengetahui status Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dia diturunkan kalimat ini sebagai pemisah di antara surah-surah dalam Al-Quran. Surah Al-Quran ada berapa? 114, kan? Baik, Al-Fatihah termasuk? Masuk. Al-Baqarah? Masuk. Ali Imran? Masuk. Sampai An-Nas. Jadi Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah dalam membacanya. Itu nanti perbedaan dengan kalimat-kalimat lain termasuk hadis qudsi. Baik, karena itu setiap kemudian diturunkan surah-surah setelah periode pertanyaan itu, maka disertakan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang di mushaf pun dituliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum setiap surah, kecuali surah 9 At-Taubah, atau disebut juga dengan Al-Bara'ah, ya. Saya pernah jelaskan ini, kenapa surah 9 tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim,
Karena surah ini diturunkan izin untuk membela diri ketika diserang. Diizin membela. Karena diizinkan, maka mulailah terjadi kemudian ketahanan, ya, pertahanan militer. Maka membela, kalau ada yang nyerang, kemudian membela, maka terjadilah kemudian apa yang diistilahkan dengan peperangan, ya, apa yang diistilahkan dengan proses militer dan sebagainya. Jadi aspek turunnya ayat ini untuk pembelaan. Karena itu saya sering simpulkan dalam Islam, tidak ada serangan-serangan tanpa alasan. Jadi jihad itu bukan melukai, bukan menyerang tanpa alasan. Kalau Anda ngaji dimanapun, menemukan pengajian menyuruh Anda untuk membombardir tempat tertentu, merusak tempat tertentu dengan kerangka jihad, tidak dibenarkan dalam konteks agama, maka tinggalkan kumpulan-kumpulan itu. Boleh jadi itu akan menjerumuskan kita pada nistapa yang lebih dalam. Paham ya? Makanya kalimatnya dibuka dengan bara'atum minallah. Ya, turun izin. Ya, Allah bersih. Ya, Allah memberikan izin sekarang bagi Anda untuk membela diri, termasuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun diizinkan untuk berperang, perang itu kan tidak mengandung kasih sayang. Sering saya ilustrasikan, nggak ada orang perang menerapkan teori kasih sayang. Kalau diterapkan teori kasih sayang, nggak ada yang mau nembak. Ya, karena emang sayang. Rasa kasihnya terlampau dominan sehingga tidak mengeluarkan kemudian aspek-aspek kekerasan dalam perang. Di mana-mana perang itu keras, tidak ada yang lembut. Gak ada orang perang pakai pedang lembut, gitu kan? Atau nembak minta izin dulu, izin tembak ya, misalnya nggak ada. Nembak ya nembak, bom ya bom. Karena memang sifatnya keras, maka tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang Rahman dan Rahim mengandung unsur sayang di dalamnya. Ini pun menandakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya tidak menyukai pertumpahan darah. Kalau bukan untuk membela diri, tidak akan diizinkan untuk berperang. Saking rahmannya Allah, saking rahimnya. Karena itu jika ada orang sengaja menumpahkan darah orang lain, itu langsung disebutkan keterangan dalam Al-Quran di surah keempat An-Nisa itu, ya, di ayat 92 sampai 93, seperti orang yang sudah pesan kapling neraka jahanam. Kapling neraka jahanam, bayangkan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap orang beriman, satu orang aja, korbannya satu orang, apalagi orang beriman, fajazaohu jahannam, maka dia seperti pesan kafling di neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, enggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, 3, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, wala'anahu, dilaknat. Yang kelima, wa'adda lahu 'adzaban 'azima. 5 konsekuensinya. Orang beriman mana yang cita-cita masuk neraka jahanam gak pernah keluar? Orang beriman mana yang bercita-cita dilaknat oleh Allah? Orang beriman mana yang bercita-cita, maaf, dimurkai Allah dan dijanjikan azab yang berlipat? Gak akan mungkin ada. Mustahil. Ya karena itu, walaupun diizinkan, sifatnya pembelaan supaya tidak tumpah dan muncul madarat yang lebih besar. Karena itulah orang yang membela nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dengan niat ibadah, tinggi pahalanya. Dia mengorbankan jiwa untuk maslahat, makanya disebut syahid. Itu ketinggiannya. Ya, tapi kalau tembak orang, bunuh orang walaupun dia meninggal juga, itu konyol namanya. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi fikihnya mesti sampai ke dalam tahap-tahap itu, supaya kita mengerti mana yang dibenarkan agama, mana yang dilarang. Ya, karena itu saya tidak ingin dengar lagi ada bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika, macam-macam. Nah, itu tinggalkanlah. Semoga Allah menghentikan semua itu dan memberi hidayah kepada kita semua dalam kebaikan. Termasuk kalau itu pun, awas, direncanakan atau dibuat oleh sementara kalangan tertentu untuk menciptakan hal semacam itu, dosanya lebih besar lagi itu. Lebih besar lagi. Ya, karena itu rumus gampangnya, kalau ada ajakan-ajakan pada demikian, cepat tinggalkan. Tapi menariknya, jumlah surah berapa dalam Al-Quran? 114. Setiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang At-Taubah, Al-Bara'ah, tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Berarti jumlah Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 113. Ternyata jumlahnya dalam Al-Quran tetap 114. Satu lagi ditemukan di surah An-Naml yang ayat ke-30 itu. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya sempurna. Sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Anda hitung pun tetap jumlahnya 114. Sesuai dengan jumlah semua surahnya. Itulah di antara mukjizat Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil menemukan kesesuaian-kesesuaian demikian. Nanti kalau sudah bahas pada kalimat-kalimat tertentu, saya akan tunjukkan beberapa fakta ilmiah.
Nanti misalnya berapa disebutkan daratan dalam Al-Quran, berapa kali disebutkan lautan, lalu Anda presentasikan persis sama secara geografis. Sekian persen daratan di bumi, sekian persen lautan. Mustahil bisa ada yang begitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Nanti banyak isyarat. Misal, nafsu disebutkan 115 kali, lawannya takwa 115 kali. Yang mendorong takwa, malaikat disebutkan 88 kali. Yang mendorong nafsu, setan disebutkan 88 kali. Sempurna semuanya. Nanti saya tunjukkan beberapa bagian-bagian yang lain. Berapa kali malam disebutkan dalam Al-Quran, berapa kali siang disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu nanti kita akan temukan ketika kita masuk pada detil-detil kajiannya. Baik, hukum yang kedua, setelah mengerti tentang status Bismillahirrahmanirrahim, bahwa statusnya di sini terbuka. Ya, terbuka. Artinya ada pilihan. Anda bisa memilih membacakan, memilih tidak, dan mengetahui statusnya sebagai pemisah di antara surah. Tinggal nanti bacaan Nabi menyertai surah itu bagaimana? Apakah bacaannya dibacakan keseluruhan Bismillahirrahmanirrahim dengan surahnya? Kalau dibacakan berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai selesai. Termasuk baca surah lain Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Misal, apakah dibacakan jahar bismillahnya atau tidak dibacakan sama sekali, atau dibacakan sir? Itulah yang kita coba masukkan pada pembahasan yang kedua, khususnya terkait dengan bacaan basmalah di dalam salat. Ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi shalah? Apa hukum membaca basmalah di dalam salat? Ya, apa hukumnya? Ikhtalafa al-fuqaha fi qiraatil basmalah fi shalati ala aqwalin 'adida. Para ahli fiqh, fuqaha jamaknya. Saya terangkan dulu ya. Jadi kita mesti bedakan, ada ulama, ada fuqaha, ada da'i, ada muballigh, ada alim. Itu beda. Nanti terapannya pun mesti digunakan sesuai tempatnya. Jangan keliru ya teman-teman sekalian. Misal begini, kita ingin sampaikan kalimat yang pertama, ada dari yang paling dasar dulu ya. Satu muballigh. Nah ini ya, muballigh. Kedua da'i, biasanya disebut da'i ya. Kemudian yang ketiga ada al-alim. Kemudian yang keempat kita masukkan faqih. Ya. Nanti ada lagi qadhi. Kita ambil 5 ini saja istilahnya. Saya perjelas dulu supaya jadi dasar pengetahuan. Jadi nanti kalau kita ingin berinteraksi tentang kebutuhan syariat agama kita, kita bisa memilih kemana kita mesti berinteraksi di antara sekian banyak istilah ini dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baik. Kalau disebutkan muballigh, ini nomor 1. Dari kata ballagha yuballighu. Ya. Ballagha dibacanya, bukan bahasa Sunda balaga, ya. Ballagha yuballighu. Sesuatu yang menyampaikan dengan jelas. Penyampaian yang jelas. Ya. Penyampaian yang diketahui dengan terang. Sehingga kita bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang, mana yang benar, mana yang salah. Karena itu seorang anak yang telah sampai pada usia bisa membedakan mana benar, mana salah, mana 100.000, mana 5.000, plus fungsinya. Ya, 100.000 terdiri dari 10.000, ada 10 fungsinya begini, sehingga dia bisa mengatur uangnya. Tidak sembarangan dia keluar, bawa 10.000 masukin kotak infak misalnya, bawa 100.000 masukin lagi kotak infak, bawa 1 juta masukin lagi satu-satu misalnya kan. Nah, ini kan dia belum tahu fungsi. Ya, anak-anak kecil. Maka ketika dia telah sampai kepada fungsinya dengan baik, bisa membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka disebut anaknya anak baligh. Sampai masa baligh. Ya, jelas sampai sini? Baligh kadang disebut juga oleh Quran dengan kalimat rusyd.
Ya, fa in anastum minhum rusyda, sudah mendapat petunjuk untuk membedakan mana salah mana benar. Nah, asal katanya ini dari kata balagha yablughu, kemudian ditambahkan tasydid di tengahnya, balagha yuballighu, untuk menunjukkan sesuatu yang bertahap. Jadi kalau ada tasydid di antara maknanya di ilmu sharaf, menunjukkan sesuatu yang tadarruj, sifatnya bertahap, tadarruj atau munajjam. Ya, ini lihat-lihat terapannya dalam mukjizat bahasa Al-Quran. Kalau ada tasydid, itu artinya tidak berlangsung seketika seluruhnya, tapi bertahap. Salah satu maknanya. Contoh, kalimat hujan saat diturunkan, itu menggunakan tasydid penurunannya. Diturun itu ada anzala yunzilu, menurunkan, ada nazzala yunazzilu. Kalau anzala yunzilu, itu diturunkan sekaligus. Ya, misal Al-Quran turun dari lauh mahfuz ke langit dunia keseluruhan, menggunakan anzala. Malamnya disebut malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan dari lauh mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan bertahap sesuai dengan kebutuhan, hajat, kadang pertanyaan dan solusi. Maka turunlah kurang lebih selama 23 tahun kurang itu. Maka demikianlah ketika diturunkan ke Nabi Muhammad, kalimatnya berubah menjadi nazzala. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haq. Kami turunkan kepadamu Muhammad SAW Al-Quran secara bertahap, supaya kamu tidak sulit menghafalkannya, supaya tidak sulit menerangkannya, supaya tidak sulit dan menjadi beban bagi umat ketika menerangkannya. Bagaimana teman-teman ketika turun Al-Quran seluruhnya 6.236 ayat, di situ ada puasa, ada sholat, ada haji, baru masuk Islam sudah mendapatkan semua beban itu. Sulit kita. Beda dengan Taurat yang sedikit, cuma 10 perintah. Beda dengan Injil yang tidak sebanyak Al-Quran. Karena itu Injil kepada Nabi Isa diturunkan langsung, tidak bertahap. Seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya, langsung, tidak bertahap. Karena itu Al-Quran menggunakan nazzala, Taurat dan Injil menggunakan anzala. Teruskan ayatnya, Ali Imran ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haq. Al-Quran, awas, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Wa anzala Taurata wal Injil. Demikian ketika Allah menurunkan hujan, kalimatnya menggunakan tasydid. Buka Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Hanya milik Allah 5 persoalan. 1. Kapan kepastian terjadi kiamat sampai waktu tepatnya. Sa'ah sering saya ungkapkan bahkan di sini, bahasa Arab sekarang disebut dengan jam. Jam itu ada menitnya, detiknya. Kata Allah, yang punya pengetahuan tentang kiamat sampai menit detiknya cuma saya. Makhluk yang lain tidak. Bahkan selevel malaikat Jibril pun yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai bertanya pada Nabi Muhammad. Bertanya, kalimatnya minta kepastian karena hari kiamat itu kan ungkapannya banyak di Quran. Ya, yaumul qiyamah, Quran surah 75. La uqsimu biyaumil qiyamah, yaumuddin, ayat yang keempat Al-Fatihah, Malik yaumin, yaumul akhir, ada semuanya. Tapi kalau menunjuk kepada waktu, itu menggunakan sa'ah. Maka Jibril alaihi salam bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Mata sa'ah, kapan pastinya terjadi kiamat? Apa jawab Nabi? Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kan Anda yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malaikat pun ingin memastikan, saya saja yang paling dekat dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad yang sangat disayang Allah, tidak punya pengetahuan. Maka tidak ada yang memastikan kapan terjadi kiamat. Jadi kalau ada isu-isu tentang hari kiamat kapan terjadinya, antum tidurnya aja. Terus saja baca Quran, ya terus tahajud. Yang ditanya persiapan apa yang kita bawa sebelum itu terjadi. Itu yang paling penting. Ya, saya pernah mendapatkan isu itu tahun 99 dan sepi di Garut itu. Ya, sampai pasar sepi. Karena konon akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999.
Alhamdulillah ketika melewati hari itu tidak kejadian, maka muncul isu baru, diundur tahun 2012. Alhamdulillah tidak diundur lagi ke tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 gitu ya, tadi. Baik. Nah, wa yunazzilul ghaith. Dan juga awas, hanya milik Allah kuasa untuk menentukan kepastian bagaimana cuaca diatur. Ghaith kadang ditunjukkan pada hujan. Ghaith itu segala yang bermanfaat. Jadi semua yang berasal dari Allah itu sebetulnya bermanfaat. Jikapun terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, maka ulah manusia yang menjadikan itu menjadi musibah dalam kehidupan. Nah, yang menarik, ghaith itu diungkapkan dengan tasydid, yunazzil, bukan yunzil. Nazzala yunazzilu, anzala yunzilu. Hujan, kata Allah, saya atur sebaik mungkin sesuai dengan tempatnya. Kadang di sini turun, di sana enggak. Di sini gerimis, di sini deras. Masya Allah, kadang-kadang di satu tempat, Pak, ini hujan, sebelah sini enggak. Pernah kejadian sedaerah di Indonesia, cuman di rumah si fulan aja hujan, yang lain enggak. Bayang enggak? Di atas rumah dia hujan, tempat lain enggak. Saya pernah mengalami di Tripoli, dari rumah makan jalan mau ke asrama, tiba-tiba hujan. Begitu kemudian berhenti hujan, yang paling menarik, berhenti saya satu tempat, Allahu Akbar, sebelah sini hujan, sini enggak. Jadi kita lihat-lihatan aja begini. Tapi itu yang paling nikmat. Bayangkan kalau menggunakan yunzil, wa yunzilul ghaith, maka sebumi hujan semua, tenggelam. Itulah pentingnya kita mengkaji bahasa Al-Quran untuk menemukan keindahan dalam pilihan diksinya. Ballagha yuballighu. Kenapa muballigh disebut dengan kata ballagha yuballighu? Ingin memberikan kesan bahwa jadi muballigh yang baik itu sampaikan secara bertahap dengan terukur. Kalau mau nyampaikan ceramah, maka terstruktur dengan baik. Sampaikan pelan-pelan supaya dipahami dengan baik dan jelas. Bikin kurikulum supaya terurut dengan baik dan benar. Sampaikan dan belajar retorika dengan bagus supaya kalimat-kalimat yang dipilih pun menyenangkan untuk didengar. Tapi tahukah Anda, muballigh itu dari kata ballagha yuballighu, tabligh artinya yang punya kemampuan untuk menyampaikan saja. Cuma dasar ilmu tidak banyak. Jadi ini retorikanya bagus, punya kemampuan retorika, bisa memungkinkan ia pandai menyampaikan pesan-pesan agama. Sekarang disebut dengan tabligh. Tabligh itu dari kata balagha. Tuh. Tabligh akbar, tabligh asghar. Oh, macam-macam. Tabligh ini dari sini. Balagha yuballighu, tabligh. Tabligh itu bahasa Arab. Sama kayak musyawarah, sama kayak bab. Ya, dari bahasa Arab. Menyampaikan dengan jelas dan terang, orangnya disebut mubaligh. Syarat mubaligh diantaranya punya kemampuan retorika, punya sifat amanah. Makanya amanah sifat Nabi tabligh menyatu dengan amanah fatonah. Masih ingat sifat Nabi yang 4 itu? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Makanya kalau mau nyampaikan tabligh mesti siddiq, jujur. Amanah, tempatkan dalil sesuai tempatnya. Kalau nggak paham dalil jangan bicara. Disampaikan ayat tapi nggak paham menempatkannya di mana. Ya. Fatanah, cerdas, mesti paham Anda menyampaikan pada siapa. Apakah kalangan masyarakat awam, apakah orang-orang terpelajar, anak kecil, anak muda, semua punya passionnya masing-masing, punya passionnya. Sehingga Nabi beda kalimatnya ketika pada anak remaja, lain dengan orang dewasa, pada anak kecil, lain dengan orang biasa. Orang tuanya lengkap dengan anak yatim, beda perlakuan Nabi, beda. Nah, itu nanti belajar di sini. Karena itu, kalau ada mubaligh dengan sifat-sifat tadi, jujur, bagus retorikanya, kemudian juga amanah dengan dalil-dalil yang dia sampaikannya, ya fatanah, bisa menempatkan bahasa dengan baik sesuai dengan audiensnya, maka silahkan ambil manfaat darinya. Nah, kalau mau jadi mubaligh, silahkan ngutip, ngambil, belajar materi dari yang lain, sampaikan boleh. Tapi mubaligh tidak punya dasar keilmuan untuk memberikan fatwa. Jangan tanyakan masalah ilmu kepada mubaligh, tidak nyambung. Tidak nyambung. Jangan minta fatwa pada mubaligh, bisa keliru nanti. Ya. Dua da'i. Da'i. Ya. Kalau mubaligh menyampaikan, da'i sudah mengajak.
Beda kan antara menyampaikan dengan mengajak, lain kan? Menyampaikan sifatnya umum. Hadirin sekalian, terdapat di dalam Al-Quran keuntungan bahwa kita menunaikan ibadah tahajud. Sifatnya ada 4 keistimewaan, disebutkan 1, 2, 3, 4. Sebutkan, ini keindahan yang Allah tampilkan dalam kehidupan tabligh. Tapi kalau sudah mengatakan mari kita tunaikan tahajud, mari kita tunaikan di waktu jam sekian, ambil faedahnya begini, itu sudah da'i namanya. Kalau sudah masuk kategori da'i, maka turun lagi turunan-turunan di dalam Al-Quran. Di antaranya, dia mesti punya 3 sifat utama yang melekat pada seorang da'i ketika berdakwah. Apa itu? Terdapat di Quran surah yang ke-6 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kedua, punya sifat bijak untuk memberikan nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketiga, punya kemampuan untuk berdiskusi dengan cara yang elegan. Awas, bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang paling baik, ahsan. Ada hasan, ada ahsan, beda. Pak Hasan, bapak yang baik. Bapak Ahsan, bapak yang sangat baik. Jelas ya? Baik. Teruskan. Jadi hikmah, satu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu punya 2 arti. Satu, kadang disebut dengan serupa dengan ilmu. Ilmu. Seperti Luqman diberikan oleh Allah hikmah, pengetahuan. Dengan pengetahuan itu menjadikan semua kata-katanya bermakna. Ya, Quran surah ke-31 misalnya, ketika Allah sampaikan walaqad ataina Luqmanal hikmata. Quran surah ke-31 dari 12 sampai 13 itu. Misal lagi Al-Baqarah ayat 269. Siapa yang dikasih hikmah berupa pengetahuan, itu lebih daripada harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada orang yang menambahkan harta banyak. Boleh, silahkan. Harta itu kadang disebut khair dalam Al-Quran. Harta kadang disebut khair. Ya, misal Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau punya uang, ada yang bertanya pada Muhammad bagaimana dan apa caranya kalau pengen infak. Saya punya harta, pengen infak, bagaimana caranya? Ya, kata Al-Quran, kul ma anfaqtum min khair. Kalau anda mau infak, gunakan harta. Cuma pilih dari harta yang paling baik. Jangan harta korupsi dipakai infak. Harta nipu dipakai infak. Jadi harta di sini disebut dengan khair. Kata para ahli tafsir untuk memberikan pesan kepada kita, dapatkan dengan cara yang baik dan keluarkan di jalan yang baik. Bahkan bapak ibu misalnya, maaf ya, mau tulis wasiat nih. Ya, ada beberapa harta titipan, saya ingin berikan wasiat kepada si fulan yang tidak masuk ahli waris. Itu pun disebut khair. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan bagi kalian kalau nanti satu saat mungkin merasa akan dekat ajalnya wafat, tiba-tiba akan menuliskan wasiat untuk orang tua, untuk kerabat, maka di antara fungsi wasiatnya, wasiatkan harta Anda itu digunakan pada yang baik-baik. Itu khair. Nah, dengan harta itu cari akhirat. Diturunkanlah konsep di Quran surah ke-28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan hartamu itu, kata Allah, kalau merasa lebih dari kebutuhanmu, karena kan cuma 2 sifat harta itu. Kalau bukan cukup, kaya. Gak ada yang ketiga. Kalau bukan cukup, kaya. Itu di Quran surah ke-53 ayat ke-48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu kalau bukan kaya, cukup. Sebetulnya miskin gak masuk kategori. Ya, kalau nggak kaya, cukup. Miskin itu yang tidak pernah merasa cukup, Cepi. Jadi kalau nggak pernah merasa cukup, sebetulnya dia miskin. Bahkan saking sayangnya Allah supaya keluar dari kemiskinan, dibantu dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 60, keluarkan dari miskinnya. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih merasa miskin, dorong lagi dengan infak. Quran surah 2 tadi ayat 215. Infak untuk orang miskin supaya keluar dari kemiskinan.
Makanya di Singapura dan beberapa tempat itu zakat dan infak itu diberikan kail, tidak harus dalam bentuk ikan. Dilihat bakatnya kemana, ya passionnya apa, diberikan pendampingan, kasih modal selama setahun supaya hari ini dia menerima zakat, lusa atau besok depan dia berzakat. Itu konsep dasarnya. Jadi berhasil dia naik. Di sesungguhnya kalau ada kemudian Anda bisa dapatkan cukup, tinggal Anda bekerja mau apa, mau cukup atau mau kaya. Ya, kalau Anda kiranya mau kaya, nanti dibagi 3 lagi. Kaya biasa, kaya banget, kebangetan kayanya. Ada biasa nih, kayak Abu Bakar kaya kan, kaya banget Utsman, kebangetan kayanya Abdurrahman bin Auf. Kebangetan kayanya, tuh sampai bunyi pip gitu. Bentar. Kebangetan kayanya, kapaknya terbuat dari emas, kan kebangetan tuh. Iya, sepertiga orang Madinah dibebasin utangnya, sepertiga lagi diutangi untuk modal, sepertiga lagi disantuni. Datang 600 kapilah unta, isinya emas semua, emas mutiara perak. Kata Sayyidah Aisyah, saya dengar ya, Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya, bukan merangkak begini, scanningnya tuh ada proses. Bagus, kaya masuk surga daripada miskin gak jelas kan? Begitu mendengar kalimat tadi, kata beliau, saya sedekahkan semua 600 untuk orang Madinah semua. Tuh, kebangetan kayanya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan dai? Ternyata di balik harta yang banyak itu, kalau Anda mau mencari akhirat, kalau sudah cukup, sisanya pakai untuk kebutuhan akhirat Anda. Anda petakan, Anda gaji berapa sih sebulan? Saya gaji 50 juta. Kebutuhan keluarga berapa? 20 juta, 30 jutanya Allah ngasih bekal untuk akhirat Anda. Anda mesti bersaing dengan orang yang Anda anggap miskin itu. Ternyata dia bukan miskin, cukup. Saking cukupnya dia bisa puasa Senin Kamis. Saking cukupnya bisa puasa Ayyamul Bid. Saking cukupnya puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Saking cukupnya dia cukup dengan tenaga saja bisa tahajud. Anda pengen ke surga Firdaus, langsung dengan Nabi sesurga. Tahajud nggak bisa bangun, puasa Senin nunggu-nunggu Ramadan. Hah? Terus cita-citanya begitu tinggi gitu, maka Allah turunkan harta, memang passion Anda di situ. Tapi ada harta yang sangat hebat dibandingkan dengan harta yang dibawa-bawa kemanapun dan mungkin berat. Kata Ali bin Abi Thalib, harta yang ini lebih tinggi daripada harta yang kedua. Karena harta yang pertama kemana-mana dibawa cukup berat, kadang mesti disimpan di tempat yang aman, kadang kita gelisah. Tapi harta yang kedua ini sama-sama disebut dengan hikmah, sama-sama disebut dengan khair, tapi nilainya tersimpan di tempat yang meringankan kemanapun dia pergi. Apakah nama harta itu? Dan sampai kepada kalimat faqih kita bahas, kita akan teruskan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa badwalah wa ba'du. Jemaah sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan sebagian dari doa yang kita mohonkan sebelum kita ta'lim tadi. Di antaranya kita memohon kepada Allah semoga di antara saudara-saudari kita dekat ataupun jauh yang belum beriman, seyogianya kita bermohon semoga Allah kuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat. Saya masuk tadi menerima informasi bahwa ada di antara saudari kita yang ingin berucap syahadat di malam hari ini. Baru sampai kepada kami datanya. Boleh disambungkan langsung saja supaya kita bisa mempercepat. Nggak usah nengok ke sana, nggak ada akhwat di sana. Pokoknya kalau ikhwan pasti di meja di sini. Kalau Ahmad di tempat khusus yang antum hanya dengar suara, ya, supaya dia bisa kuat untuk bersyahadat dan tidak terganggu dengan wajah-wajah antum itu. Ya. Bismillah. Bisa tersambung dengan Ibu Tasmina. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu, saya mohon izin bacakan dulu Ibu ya sebagian dari
data yang saya terima. Ibu betul bernama Tasmina? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Sebentar saya ingin tegaskan dulu ya. Ini ibunya ada di satu ruangan khusus di sini. Ya, jadi ini bukan kayak acara TV orang di mana kita. Memang sudah ada di sini ya. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai semoga beliau diberikan sifat istiqamah. Ibu perempuan, agama asal dari Katolik ibu ya? Betul Ustaz. Baik, ibu dari lahir di Lubuk Linggau 1 Juni 1979. Alamat sekarang dari Depok ibu betul? Ya betul Ustaz. Baik, ibu sudah yakin untuk bersyahadat? Insya Allah yakin Ustaz. Baik, saya tidak akan tanya kembali. Saya punya keyakinan kuat ibu insya Allah sudah mantap, sudah belajar juga. Hanya saya ingatkan saja dengan cepat bahwa kalau sudah bersyahadat, ibu komitmen untuk menunaikan semua ketentuan dalam Islam ya. Insya Allah. Baik, ibadahnya, akhlaknya, perilaku yang baik, juga yang paling penting membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitaran kita, khususnya keluarga. Ibu siap saya pandu pelan-pelan? Iya Ustaz. Baik, ibu pelan-pelan saja apa yang saya ucapkan ibu ikuti dan mohon diucapkan dengan hati sehingga muncul keikhlasan dan ridha Allah yang diberikan kepada ibu khususnya dan kita semua umumnya insyaallah. Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala rasulikal mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal min ukhtina Tasmina syahadataha ya rabbal alamin. Waffiq laha fi hayatiha, yassir laha umura hayatiha. Allahumma alhiqha bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma hdi ya Allah إخواننا الذين لم يهتدوا الإسلام حتى هذه الليلة ليهتدوا إلى الإسلام قبل وفاتهم. اللهم توفنا مسلمين بقولك يا الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله على رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ibu sekarang sudah masuk Islam? Alhamdulillah Ustaz. Ibu sudah muslimah ya Bu ya. Baik. Selamat Ibu, insyaallah di sini ada saudari-saudari Ibu banyak yang baru. Ibu bisa belajar lebih baik lagi dan kita tidak tahu Bu ya kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu istiqamah, pertahankan keislamannya. Amin. Dan mudah-mudahan Ibu bisa turunkan juga kepada anak-anak dan diberikan hidayah. Amin. Untuk bisa memeluk Islam insyaallah. Baik, terima kasih Ibu. Saya mohon izin melanjutkan dulu ta'lim. Baik, dan Ibu bisa insyaallah menghubungi akhwat di panitia, para ibu DKM
yang bisa mendampingi Ibu selama ta'lim ini. Ya, terima kasih Ustadz. Baik Ibu, terima kasih. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada klasifikasi dan kualifikasi beberapa penamaan dalam Islam terkait dengan tugas-tugas pokok dalam penyampaian misi syariat. Pertama, kita telah bahas tentang mubaligh yang punya tugas untuk menyampaikan pesan-pesan dalam syariat dalam bentuk ceramah itu dengan karakteristik yang telah kita bahas bersama, punya kemampuan retorika yang bagus. Retorika itu sekarang mesti standar, sebab orang-orang yang tidak mengerti agama kecenderungannya sekarang punya retorika yang bagus. Jadi jangan sampai orang yang paham agama kalah dalam memberikan pandangan karena nggak punya retorika. Itu sudah disebutkan isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204, bahwa nanti akan muncul di masa datang, ayat ini turun di masa Nabi, orang-orang yang punya kemampuan retorika tingkat tinggi tapi dia menyesatkan dalam agama. Itu musuh, kata Allah, yang paling bahaya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Hati-hati, di antara manusia itu ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kalimat-kalimatnya seakan logis. Kadang-kadang dia motong-motong ayat, dikutip sebagian-sebagian. Ya, padahal sesungguhnya dia yang paling berbahaya, kata Allah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa. Hati-hati. Ya, kalau dia berjalan kemanapun kecenderungannya merusak, pemikirannya merusak, tingkahnya merusak. Bahkan kalau diingatkan wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-'izzah. Ya, kalau diingatkan bertakwa itu enggak tepat, itu langsung naik kesombongannya. Ya, ini menunjukkan orang-orang ini izzah itu biasanya dalam konteks memiliki sesuatu yang dibanggakan. Jadi kalau dunia mungkin gelar lah, ya S1, S2, S3, S4, kerupuk 3 kan, doktor, profesor, macam-macam lah. Ya, ingat, sekarang ini penting saya sampaikan karena ayat ini hadir di lingkungan kita. Dan celakanya sekarang begini, teman-teman sekalian, kalau Anda tanya masalah ekonomi, Anda tanya ke ekonom. Tanya masalah hukum, tanya ahli hukum. Tanya masalah bangunan, tanya ke insinyur, tanya ke arsitek. Semua punya pakar di bidangnya. Bahkan beli tempe ke tukang tempe. Ya, rusak handphone ke counter handphone. Semua punya pakar di bidangnya. Tapi sekarang terjadi sesuatu yang agak aneh. Kalau tentang agama, semua jadi pakar sekarang. Nah, inilah penting kita mengetahui klasifikasi ini. Jadi pertama mubaligh, saya sudah terangkan tuntas. Kedua da'i. Da'i itu tadi telah saya sampaikan punya kualifikasi 3 hal. 1 hikmah, yang kedua punya kemampuan pemberian nasihat yang menenangkan, yang ketiga punya kemampuan untuk diskusi dengan elegan. Terkait hikmah, tadi saya berikan batas dalam pengertian Al-Quran. Hikmah itu punya 2 arti. Kadang ada yang terkait dengan kemampuan harta benda, ya, bijak dalam menggunakan harta, dapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan, diberikan, disalurkan dengan cara yang benar. Yang kedua, ada anugerah tinggi, lebih besar daripada harta. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai saking pentingnya anugerah yang kedua ini, itu lebih ringan dibawa dibandingkan harta. Kemana-mana bisa digandeng ringan, tidak banyak difikirkan, tapi memberikan sumbangan pemikiran. Sehingga Ali bin Abi Thalib meninggalkan peluang yang pertama, harta materi, mencari harta yang kedua ini. Dan berkah kemudian. Tapi dua-duanya juga berkah. Ya, yang sahabat lain kan mencari di harta. Ya, yang kedua ini hikmah disebut dengan ilmu. Jadi kalau sudah mendapatkan pengetahuan, itu bagian dari hikmah. Ya, makanya kalau ada orang mendapatkan ilmu, itu pemberian yang sangat tinggi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan pengetahuan, ilmu, ya, Quran surah kedua ayat 269, sesungguhnya dia pemberian yang sangat bernilai, disebut khair. Dan khairnya pun pakai kata katsir, khairan katsira. Di ayat lain tadi saya terangkan, khair kadang dipahami dengan harta materi. Sekarang khair disebutkan pada ilmu. Begitu menyebutkan ilmu, khairnya ditambahkan dengan kalimat katsir, khairan katsira. Jadi orang yang punya harta pengetahuan hakikatnya lebih tinggi dibandingkan dengan harta benda. Jelas ya? Walaupun harta pun punya keistimewaan di sisi Allah jika digunakan dengan sebenar-benarnya. Paham sampai sini? Nah, kalau dibawa ke konteks da'i, artinya apa? Paling dasar yang membedakan mubaligh dengan da'i, da'i itu punya dasar ilmu. Karena ngajak.
Kalau ngajak itu potensinya kan mesti punya alasan, punya dalil, punya argumentasi. Makanya nanti da'i ini turunannya bisa 3 ke bawah ini. Ya, standar da'i itu punya pengetahuan yang bijak. Bahkan kalau digabungkan dengan harta, sebetulnya da'i ini mesti ditopang sehingga tidak ada orientasi mencari harta ketika berdakwah. Itu poinnya. Ya, makanya di beberapa negara di Timur Tengah itu da'i itu di bawah pemerintah, kadang-kadang diberikan gaji, kadang-kadang diberikan misalnya fasilitas, kadang-kadang juga diberikan kewenangan ya yang luas untuk memberikan nilai-nilai keilmuan dan pembinaan kepada masyarakat, tapi tidak diintervensi, umum sifatnya. Itu yang terjadi sekarang di Al-Azhar misalnya, atau sebagian beberapa tempat dan sebagainya. Dia memberikan maslahat bimbingan kepada masyarakat karena nggak punya aktivitas untuk bekerja, maka disupport di situ. Nah, sehingga nggak ada dai kemana-mana orientasinya harta. Nah, sekarang ini dikenal ada dai amplop, ada dai air, bahkan dainya dai amplop hadis. Ya, kalau amplopnya tebal itu sahih. Ya, amplopnya tipis itu dhaif. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi gitu. Nah, sudah sampai ke sana. Ada dai tipikal air. Ya, kalau yang bagus itu seperti air hujan. Jadi semua dinaungi, nggak peduli rumput, nggak peduli apa, datang aja. Ada mata air, sudah nggak sanggup kemana-mana, nggak bisa safari, tapi orang datang banyak ke situ, ikhlas dia. Ada air pam, kalau tagihan nggak dibayar nggak ngalir. Ini dari awal udah minta tarif, itu yang bahaya itu, ya, dan seterusnya. Nah, ini kita coba doakan lah ya, dijaga dai-dai kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk level ketiga. Nah, ini juga bisa jadi kategori dai. Dai itu umum sifatnya, kalau ngajak, kan, memberi arahan dai. Di antara yang mengajak itu boleh jadi sifatnya alim. Kalau alim, pertama dia sudah punya dasar ilmu, jadi mengetahui pendapat-pendapat ulama. Ini pendapat Al-Fatihah ada sekian, Bismillah dipakai begini, ini seperti ini. Dia ngutip pendapat ulama, tahu pokok-pokok ilmu. Tapi kata Al-Quran, ilmu yang dia miliki itu punya 2 sifat. Awas, kalau nanti ada orang pintar, tahu dalil, tahu ini, hafal Quran, hafal hadis, tapi tak punya 2 sifat ini, maka dia bukan alim. Alim jamaknya ulama. Alim jamaknya apa? Ulama. Jadi kalau ada Anda ingin mendefinisikan ulama, bukan hanya pintar, karena yang pintar banyak nanti. 2 sifat ini, 1, dia punya sifat zikir namanya. Zikir. Makanya ketika Anda mau minta fatwa, bukan sembarang ulama. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda bingung tentang persoalan tertentu, maka cari ulama yang ahli zikir. Apa zikir diantaranya? Banyak zikir itu. Tapi semua sepakat kalimat zikir dalam Al-Quran tidak disebutkan, kecuali sesuatu yang menunjuk pada aspek kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Baca Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah. Menghafal Quran disebut zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Menyebut nama Allah disebut zikir. Quran surah kedua ayat 152. Ya, dan berilmu pun, belajar ilmu yang mendekatkan diri Anda kepada Allah disebut zikir namanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Jadi kalau Anda ingin cari ulama, bukan sekedar pintar, tapi kepintarannya mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Itu poinnya. Makanya ketika Anda datang ke tempatnya disebut majlis. Jamaknya majalis. Kenapa disebut majlis? Dari kata jalasa. Jalasa itu bukan sekedar duduk. Awas, hati-hati. Bukan sekedar duduk. Saya sering terangkan. Ada jalasa, ada qa'ada. Itu beda. Kalau qa'ada dari tinggi ke rendah. Saya berdiri, ana qa'im al-an. Wa ana urid an aq'ud. Saya berdiri, pindah ke posisi rendah. Duduk. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Tapi kalau Anda pindah dari posisi rendah ke tinggi, intiqal minal adna ilal a'la, maka disebut dengan jalasa. Jalasa yajlisu julusan wa jilsatan wa jalsatan. Ya, pindah tempat, jadi disebut majlis. Pindah dari rendah ke tinggi. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi. Akhil karim faddal intaqil idlis lal kursi. Pindah ke tempat tinggi. Kenapa
Orang belajar ilmu tempatnya disebut majlis karena mesti mengangkat dia, memindahkan dari yang tadinya rendah ke tinggi. Apa yang rendah ke tinggi itu? Itulah iman dan ilmu. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang beriman, jika di-share kepadamu, ayo luaskan majlis. Luaskan itu punya dua arti di sini. Anda datang, tempat masih cukup, luaskan buat orang supaya bisa tercover. Datang, duduk. Yang kedua bisa berarti share. Kalau ada ulama yang baik, tokoh-tokoh yang baik bisa mengajar dan bisa mendekatkan Anda dengan Allah, ilmu kuat, maaf, iman pun terangkat. Dua. Karena itu ketika Anda hadir ke majlis ini, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladhina utul ilma darajat, ilmu. Ini bukan sekedar mengangkat ilmu Anda. Anda ilmu pintar, tapi kepintaran Anda menjauhkan Anda dari Allah. Itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Anda belajar apa sampai tinggi-tinggi sampai mengatakan semua agama sama, semuanya sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Anda belajar sampai di mana? Ngapain Anda belajar tinggi-tinggi sampai dapat gelar yang tinggi kalau kesimpulannya sampai error begitu? Ada orang berzikir, orang sholat, kesimpulannya karena sudah dekat dengan Allah sampai nggak sholat lagi. Sholat apa yang Anda kerjakan? Jadi kalau ada yang seperti itu pasti ada yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meminta fatwa pada ulama, datang ke majlisnya, maka sifat yang pertama punya sifat zikir. Dia memberikan pandangan ilmu yang luas sehingga Anda beribadah dengan wawasan dan argumentasi. Saya sholat, ini dasarnya, begini caranya, sampai saya paham apa yang saya kerjakan. Makanya ketika Anda sholatnya mengerti, kehusyuan itu akan muncul dan terbantu Anda. Nikmat. Yang kedua dari wawasan yang luas itu, Anda bisa menilai ketika orang lain